Lancarkan segala aktivitas hendaknya, lancarkan kerja yang lainnya. Barangkali anda jadi karya mudahkan naik gajinya, barangkali anda jadi pejabat lancarkan usaha dagangnya. Ini namanya bunga santos. Santos tenun. Ini yang kayaknya paling digemari sama lebah ini. Sama bunga bayam. Nah, ini bunga bayam yang dibiarkan tua gitu, ternyata bunganya disukai sama lebah. Ini sebenarnya tanaman-tanaman yang di sini ini tanaman yang direkomendasikan oleh para ahli lebah untuk ditanam tuh, seperti kaliandra. Tapi ternyata kemarin pas kaliandranya berbunga tuh kok nggak ada lebah yang nyentuh ya, malah dia makaninnya bunga bayam. Terus juga kemarin kutemu ada yang mengelilingi stroberi, tapi hari ini nggak ada. Nah, ini bunga AMP nih, air mata pengantin. Ini kegemarannya lebah juga, tapi kok nggak ada yang hinggap ya. Sepertinya ini agak sekarat nih bunganya. Ini adalah bunga corona tapi belum muncul bunga. Kelihatan nggak sih? Tuh, belimbing itu juga salah satu tanaman yang disukai oleh lebah trigona. Tapi sayang pohon belimbingnya nih diserang hama. Tuh, dia malah seneng makan kembang sawi tuh, ada yang makan kembang sawi. Ini pohon sawi yang dibiarkan tua sampai muncul bunga-bunga kayak gini. Ada sih tapi nggak banyak, paling 1 ekor tuh terbang pulang. Itu kenikir, bunga dahlia nggak ada yang nyolek ya, mungkin lebahnya nggak suka, padahal itu termasuk bunga yang direkomendasikan ahli lebah tuh. Jadi kayaknya lebahnya makannya mut-mutan. Itu kemarin kembang krokot tuh ada yang makan, tapi karena belum mekar kali, jadi dia belum ada yang makan. Berarti nanti nih kalau untuk yang pengen budidaya lebah pemula ini, kemarin beli di Shopee. Kemasannya sudah seperti itu, seperti kotak laci, lubangnya kecil banget sebesar pulpen. Ini cuma diletakkan di bawah naungan pohon-pohon di pot gitu. Karena kita belum punya makanan banyak, jadi belum berani pelihara banyak, takutnya mereka kekurangan makanan dan hanya mati saja. Ini sih yang paling digemari nih, santos. Aku beli bunga-bungaan ini di Shopee semua. Sekitar bulan April itu aku mulai beli bunga, terus ditanam. Kebetulan santos ini emang dia waktu itu belum segede gini sih. Masih kecil itu ada santos juga yang pink, tapi kok kayaknya nggak ada yang makan ya, lebahnya nggak ada yang makan ke sana. Dia makannya di sini. Ini dia sebenarnya disetek aja bisa, atau dicangkok gitu. Ya harga bunga-bunga ini juga nggak terlalu mahal sih, karena waktu itu beli masih kecil, jadi harganya paling 5.000. Ada sih yang harganya 15.000, lupa bunga apa ya. Ya gitu. Setelah bunganya kira-kira banyak, jadi saya mulai coba beli bibit lebah ini di Shopee juga. Waktu itu harganya 55.000 kalau nggak salah, itu dikirim dari Kediri. Lumayan tuh, sempat khawatir juga kan beberapa hari di jalan, takutnya dia mati atau gimana gitu. Tapi ternyata pas sampai di sini mereka selamat. Ini beli bibit-bibit belimbing sama buah-buahan jambu air, jambu klutuk, itu juga rekomendasi dari para ahli lebah itu. Katanya pohon itu tuh emang disukai lebah gitu kan. Karena aku tuh nanamnya di rooftop kayak gini, dan di rooftop tuh kan kalau siang panas banget ya. Aduh, ada hama.
lebah gede banget. Itu juga bisa mengancam jiwa lebah kecil. Takutnya mereka rebutan makanan di sini. Nih pohon jeruk ini juga rekomendasi tuh kalau misalnya tinggal di kampung tuh ya, nggak usah punya tanah lebar, punya pekarangan kecil aja tuh dibikin tanaman bunga-bungaan kayak gini aja buat makanan lebah. Terus taruh aja tuh lebah kelanceng. Oh ya, ini lebah ini namanya kan lebah kelanceng tuh. Kalau di kampung dulu namanya apa? Langseng. Nah, tawon langseng. Tawon langseng ini nih nama kerennya tuh trigona. Trigona ini ternyata juga ada beberapa jenis. Ada, kalau aku nih kebetulan beli yang jenisnya Lecives kalau nggak salah itu. Levichef. Susah amat nyebutnya. Itu karena itu untuk pemula, kata pakar lebah itu dia lebih tahan banting. Terus dia juga nggak galak. Karena ada lebah ini juga yang galak, yang kalau misalnya kita itu dekat-dekat terus dia mau ngerubutin kita, itu yang jenis biroi itu dia lebih, badannya tuh lebih tebal mirip lalat. Nah kalau ini kan tipis-tipis banget tuh, kecil-kecil banget ya. Untuk pemula sebaiknya sih emang lebah jenis ini, Levichef ini, buat dicoba budidaya begitu. Nah untuk saudara-saudara nih yang tinggal di kampung, yang punya lahan nganggur tuh, daripada apa nggak dimanfaatkan, mending tanemin tanaman lebah ini deh. Jangan deket-deket deh, dia suka itu juga. Kemarin tuh mama pernah diserbu juga, tapi dia nggak gigit sih, cuma takut aja, menjauh. Banyak ya yang gitu. Iya tuh banyak, kelihatan nggak di video? Oh kelihatan tuh kan. Iya gitu. Kalau di kampung tuh kan banyak juga tuh kelanceng yang liar. Sebenarnya itu juga bisa ditarik nih, bikin aja sarang kotak-kotak kayak laci. Ini kotaknya pengen diambil takut juga ya, soalnya dia pas lagi makan. Jadi sebesar laci aja tuh, paling panjangnya sekitar 30 cm, lebarnya berapa nih ya, lebarnya 10 cm ada apa enggak ini, pokoknya segede laci mesin jahit tuh loh itu. Terus tutupnya di atas ada tutup. Nanti lihat-lihat aja di YouTube cara budidaya, terus cara pembiakannya, bikin kotaknya juga ada. Aku tuh sebelum coba ini juga belajar dulu di YouTube, cari-cari dulu kan gitu, sambil mempersiapkan vegetasinya gitu. Kalau misal mau ngadopsi lebah dari yang liar, dari alam gitu, tinggal siapin kotaknya, terus dibikin lubang sama kecil kayak gini. Di sekitar lubangnya itu diolesin polen itu makanannya lebah. Biasanya kalau di dalam sarangnya tuh ada, dia lengket kayak lilin gitu kan. Ada 2 kantong tuh, ada kantong madunya, terus ada polen tuh mirip warnanya. Tapi kalau kantong lebah tuh minur gitu, sementara kalau polen tuh enggak. Jadi dia lebih kayak padat gitu, lengket sih. Nah diolesin aja tuh di lubang sekitarnya, nanti dia akan tertarik buat masuk ke situ. Taruh aja di dekat sarang kelanceng yang liar itu gitu ya. Nih buat Mas Ka'bah nih yang berkebun, Bang Dede yang punya banyak waktu, siapa aja sih, Mas Fadil. Aku gatel tanganku kalau misalnya aku punya pekarangan biar kata sedikit tuh ya, pengen aku. Karena budidaya lebah ini kan dia nggak membutuhkan waktu, dia nggak perlu diperhatiin kayak kambing gitu ya, harus dikasih makan. Nih kita tinggal taruh aja. Apalagi kalau di alam tuh dia banyak makanan-makanan yang langsung kayak pohon kelapa, pohon mangga, itu tuh sumber apa namanya, resin. Mereka kan butuh resin buat bikin sarangnya tuh. Kalau yang bunga-bungaan ini dia sebenarnya buat makanan aja, dia cuma ngambil nektarnya aja gitu. Begitulah. Selamat mencoba.